kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dari kelompok 3. Jadi di sini saya Abdul Razak Karawi dengan NBI 394. Saya Giovanni Iwan dengan NIM akhir 162. Saya Ruth Angel dengan NIM akhir 118. Saya Nabila Anastasia dengan NIM 127. Saya Nida Dilastari dengan NIM 133. Saya Nela Regina NIM akhir 175. Menjelaskan tentang data yang udah diisi oleh konsilioner sebelumnya. Terus di sini tuh ada subjek 1 sampai 20 yang udah diisi tentang menganalisis aktivitas lembur. Jadi ada bagian-bagian sendirinya, ada bagian tidur, olahraga, piknik, baca buku. Setelah itu seperti subjek nomor 1 di bagian tidur itu ada bagian nilai 100, terus olahraga ada 20, terus piknik 50, dan terakhir ada baca buku 10. Terus kita akan menganalisis pakai rumus Friedman dari rekan saya yang akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian ranking aktivitas berlibur. Nah, di sini ada 4 kategori teman-teman. Yang pertama ada tidur, olahraga, piknik, dan juga baca buku. Nah, di sini bagaimana caranya sih untuk mencari ranknya? Kita akan melihatnya dari setiap subjeknya. Kita akan melihat setiap subjeknya ini, kita lihat paling terendah sampai yang paling tertinggi. Nah, yang paling terendah di sini di mana? Baca buku kan, teman-teman. Baca buku nilainya ada 10. Jadi kita akan kasih ranknya itu angka 1. Nah, selanjutnya ada nilai 20. Jadi kita akan kasih ranknya adalah 2 di olahraga. Kemudian selanjutnya di piknik itu ada nilai 50 teman-teman. Jadi kita akan kasih ranknya itu yaitu angka 3. Dan yang paling tertinggi itu ada di bagian tidur teman-teman. Itu nilainya 100. Jadi ranknya kita kasih angka 4. Nah, jika kita sudah menemukan subjek yang pertama, nah kita akan mencari subjek yang kedua teman-teman. Nah, siapa tahu di subjek kedua ini ada yang berbeda. Nah, kemudian kita akan cari subjek kedua. Di sini kita lihat nilai yang paling rendah itu di mana? Di bagian tidur. Nah, di sini tidur dikasih nilai 20 teman-teman. Jadi kita akan kasih nilai ranknya itu 1. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian piknik 80. Jadi kita akan kasih nilai ranknya yaitu 2. Nah, di sini kita lihat bagian olahraga dan baca buku itu nilainya itu sama-sama seimbang yaitu 100. Nah, bagaimana caranya kita bisa kasih nilai ranknya di bagian sini? Nah, jadi kita kasihnya itu dilihat. Yang pertama itu 20, kedua 80. Nah, yang olahraga dan baca buku itu bisa di antara 3 dan 4. Jadi 3, 4 ini kita akan kasih di tengah-tengahnya nilai ranknya. Jadi 3,5. Jadi olahraga dan juga baca buku itu sama ranknya, yaitu 3,5. Nah, kalau kita sudah menemukan keseluruhannya dari aktivitas berlibur ini dan kita carikan jadi ranknya ini sudah ketemu semua, kita akan nentuin susunnya bagian akhir hasil akhirnya, yaitu di bagian tidur itu hasil keseluruhannya yaitu 46. Kemudian di bagian olahraga itu hasil keseluruhannya yaitu 57,5. Piknik hasil dan keseluruhannya yaitu 57,5. Dan yang terakhir baca buku nilai hasil terakhirnya yaitu 39. Jadi total keseluruhannya dari yang 4 ini yaitu bisa kita lihat sendiri teman-teman. Nah, jadi itu hasilnya itu di sum teman-teman, sum keseluruhannya. Oke? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Nabila Anastasia dengan NIM 127 akan menjelaskan. Di sini ada hipotesis yang sudah diberikan, yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat preferensi atas kesukaan antar 4 aktivitas liburan, yaitu tidur, olahraga, piknik, dan membaca buku pada tiap subjek yang sama. Di sini rating itu diberikan dari skala 0. 0 itu tidak disukai hingga 100 itu adalah aktivitas yang disukai. Di sini diketahui ada 4 kolom, yaitu tadi tidur, olahraga, piknik, dan membaca buku. Terus N-nya itu keseluruhannya ada 20. Di sini uji hipotesisnya menggunakan taraf signifikan 5%. Next. Nah, setelah kita ketahui hasil dari ranking sama hipotesisnya, kita masuk ke dalam rumus. Agar kita tidak bingung, rumusnya kita bagi menjadi 3, yaitu ada depan, tengah, dan belakang. Yang depan itu, nah ini 12 dibagi sama N-nya kan tadi 20 dikali kolomnya 4 dikali 4
tambah 1 hasilnya. Nah, lalu yang di tengah itu kita kuadratkan hasil dari ranking ini, kayak hasil dari rankingnya tidur, hasil dari olahraga, dan seterusnya. Nah, ini tuh 46 kita kuadratkan, ditambah 57,5 kita kuadratkan juga, ditambah 57,5 lagi kita kuadratkan. Lalu yang terakhir ditambah 39 kita kuadratkan dan hasilnya. Terus yang belakang ini 3 dikalikan dengan N 20 dikalikan dengan kolom ditambah 1 hasilnya 300. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan bantuan rumus depan, tengah, dan belakang, seterusnya kita akan menghitung X itu. Gimana rumusnya? Nah, gimana rumusnya itu? Yang depan dikali dengan yang tengah, terus dikurangi yang belakang. Dan hasilnya 7,49. Nah, setelah itu kita akan mencari di tabel figmentnya. Nah, tadi kan K-nya itu ada 4 di sini. Terus N-nya ada 20. Nah, kita lihat nih, yang kan tadi ditanyain itu 5%. Jadi ini 20 ditarik, dapatnya 7,8. Jadi tadi kan udah dijelasin sama teman-temanku mengenai semua proses-prosesnya. Sekarang ini hasil dan kesimpulannya. Berarti X kuadrat R hitung hasilnya 7,49 dan itu lebih kecil dari X kuadrat R tabel 7,800 sehingga menghasilkan tidak signifikan. Maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan tingkat preferensi antara 4 aktivitas liburan, yaitu tidur, olahraga, piknik, dan membaca buku pada subjek yang sama.